Semangat pagi! Pagi! Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan dan terima kasih saya ucapkan buat teman-teman semua di mana saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ajang pemilihan The Best CS 2015. Di mana pada tema kali ini The Telkomsel Way to Deliver Wow Service. Sebelum saya membahas presentasi saya, sebaiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. My name is Eni Elisa Saragi. I was born in October 27, 1991. Saya bergabung dengan Telkomsel itu sudah dari bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang. Selain saya bekerja di Telkomsel, saya juga punya kegiatan di luar yang saya laksanakan setiap hari Sabtu atau Minggu, di mana saya sebagai instruktur di 2 pendidikan penerbangan dan 1 di SMK Penerbangan Pekanbaru. Sedikit-sedikit tentang pengalaman saya dulunya pernah menjadi flight attendant ataupun pramugari di salah satu maskapai penerbangan. Nah, selama saya bergabung dengan Telkomsel, saya mendapatkan beberapa achievement. Yang pertama, saya pernah menjadi The Best CS Performance itu di bulan Juli 2012. Nah, yang kedua dengan kategori yang sama itu di bulan Agustus 2012. Yang ketiga dengan kategori yang sama juga itu di bulan Mei 2014. Nah, yang keempat itu di bulan Juni 2014. Dan beberapa sertifikat lainnya. Yang pertama itu sertifikat training di Bandung CRM 2014 dan mengikuti training Success Complaint di 2013. Nah, di bulan Maret kemarin juga saya mendapatkan reward. Yang pertama itu rewardnya teamwork, yang kedua the best discipline, yang ketiga the best energy. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan achievement ini semua, ini saya bisa mendapatkannya tidak mudah. Tapi saya berpedoman dari The Telkomsel Way. Di mana The Telkomsel Way ini mempunyai nilai grade yang sangat tinggi. Di mana nilai grade-nya yang saya ambil sesuai dengan budaya Telkomsel. Nah, saya akan mengilustrasikannya dengan 4 gambar tersebut. Yang pertama, saya menggambarkan dengan hati. Di mana kita sebagai customer service, kita melayani pelanggan dengan tulus, dengan ikhlas. Nah, itu bukan di pelanggan saja, tapi kita dengan teman-teman kerja kita juga kita harus membantu dengan tulus. Nah, dengan masyarakat juga, kalau kita lagi jalan-jalan di mana-mana juga, kalau kita semuanya ada teman-teman kita ataupun masyarakat yang butuh bantuan, kita wajib untuk membantu. Ya. Yang kedua, saya melambangkannya dengan menganggukkan kepala, di mana setiap respon ke pelanggan ataupun respon ke teman-teman, tidak hanya selain kita menjadi pendengar yang baik, kita juga harus melambangkan dengan menganggukkan kepala, di mana kita empati dengan permasalahan pelanggan dan kita menanggapi dengan masalah pelanggan itu seperti apa. Nah, yang ketiga, saya melambangkan dengan ambulans. Ambulans ini kita tahu sendiri, dia tuh geraknya sangat cepat karena dia tahu kalau ambulan ini membawa nyawa. Nah, sama seperti kita juga di sini. Ketika pelanggan datang ke sini, kita harus kita sudah tahu permasalahannya apa. Otomatis kita harus mempunyai tanggapan atau solusi yang cepat dan tepat. Begitu juga dengan tim kita. Kalau kita punya masalah atau punya case yang lain, kita rembukan dan kita memberikan solusi yang tepatnya untuk kedepannya seperti apa. Nah, yang keempat itu dengan gambar hormat. Gambar hormat ini bukan berarti kita harus hormat ke sana kemari, tidak, tetapi kita lebih menghargai saja. Kita menghargai setiap pelanggan yang datang ke sini tanpa memandang status sosial. Mau dia gendut, mau dia kurus, mau dia tinggi, mau dia pendek, mau dia muda, mau tua, kita harus menghargainya. Nah, saya sudah melakukan ini semua. Setelah melakukan ini semua, 4 ilustrasi ini, saya mempunyai success history atas nama Bapak Min Xiong di nomor 0812 752 9956. Di sini sih case-nya sangat gampang ya, sangat simpel. Bapak Min Xiong ini berlangganan kartu Halo dengan fitur Halo Fit yang 125. Bapaknya sudah sekitar 3 bulan atau 2 bulan ini tidak menggunakannya, tetapi tetap kena tagihan. Karena kita tahu sendiri kalau untuk kartu Halo digunakan tidak digunakan ya otomatis ada tagihannya. Nah, pelanggan datang ke sini, "Mbak, kenapa sih setiap bulan saya harus melakukan pembayaran segini? Sedangkan saya tidak menggunakan." Dan ternyata setelah saya jelasin
Bapak di sini pelanggaran Halopeak 125 digunakan tidak digunakan, Bapak pasti tetap dikenakan biaya setiap bulannya. Oh, rasa tidak menggunakan kok. Nah, saya jelasin ulang. Ini penggunaan kartu Halo Bapak. Ini digunakan nggak digunakan tetap aja ada tagihannya. Nah, pelanggannya tetap aja tidak mengerti. Dan akhirnya saya ambil kertas, saya jelasin ulang. Dan pelanggannya menganggap udahlah saya tutup aja. Tapi kalau saya tutup pun saya tetap butuh, karena saya butuh internetan. Tapi saya tidak punya waktu untuk kesini untuk melakukan pembayaran. Dan saya rugi dong ketika saya tidak menggunakan, saya tetap harus bayar 125 tambah KPN 137 ribu. Nah, saya bilang, kalau Bapak tidak mau ada biaya per bulannya, gimana kalau Bapak menggunakan simpati saja? Kalau simpati ini sekarang kita ada yang terbaru Pak, dengan biaya 100 ribu, 99 ribu, Bapak dapat 9 giga, setiap bulannya Bapak dapat 3 giga. Nah, itu berlaku sampai dengan 3 bulan ke depan. Jadi 9 giga ini Bapak bisa menggunakannya selama 3 bulan. Jadi selama sebulan Bapak dapat 3 kali 3 otomatis 9 giga. Nah, pelanggannya bilang, oke, kalau seperti itu saya mau dong, yang gitu aja, daripada saya ribet gitu. Akhirnya, oke, baik, deal. Ini kartu halonya saya matikan dan saya aktifasi kartu simpatinya dengan berlangganan bundlingnya 9 giga. Dan kartu halo saya matikan, akhirnya ada poin, ternyata ada poin di dalamnya. Saya katakan, Pak, poinnya ada sekitar 500. Nah, gimana kalau tukarkan Pak dengan tiket nonton? Kebetulan hari ini hari Jumat, Bapak bisa nonton di 21. Emang bisa, saya tidak pernah ngecek kenapa Pak ada poin sekitar 500. Oke, boleh. Nah, saya tukar poinnya dan saya berhentiin kartunya, ya saya aktifin kartu simpatinya. Singkat cerita, dan pelanggan sudah hadir dan sudah mau ketawa-ketawa, dan akhir ceritanya dia bilang, makasih ya Mbak atas bantuannya, dan mohon maaf saya juga udah agak kasar dan sudah agak tinggi tadi, saya tidak mengerti, ini saya tahu karena saya salah paham dengan case ini. Nah, saya bilang tidak apa-apa Pak, saya di sini sebagai customer service, kita di sini sebagai customer service memang untuk melayani pelanggan dan untuk memberikan solusi ke pelanggan. Jadi Bapak Minsyong minta PIN BB saya, dan seminggu ke depan datang dia ke sini lagi, itu untuk ketemu saya, dan dia membawakan saya tas. Nah, ternyata tas ini ketika dia pulang, dan saya juga kaget, Pak ini apa? Pak Minsyongnya bilang ini hadiah oleh-oleh buat kamu, saya baru pulang dari Vietnam. Jadinya saya buka tasnya dan masuk BBM, Mbak ini di dalamnya ada kalung. Ternyata Pak Minsyongnya membawakan saya kalung dan tas. Nah, saya anggap di sini servis saya sangat wow. Kenapa? Karena wow di saya dan wow juga di customer. Saya senang bisa melayani pelanggan dengan memberikan solusi yang sangat tepat buat pelanggan. Akhirnya bisa menjadi teman, dan malamnya kita langsung pergi makan bareng dengan keluarga juga. Nah, sekarang bukan sebagai pelanggan lagi Bapak Minsyongnya, itu sudah sebagai keluarga. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya dan sharing dari saya, dan satu quote buat teman-teman semua. Hidup yang bermakna adalah hidup yang melayani orang lain, dan rahasia sukses dalam pelayanan dimulai dengan kata iya. Nah, sekecil apapun pelayanan yang kita berikan, sekecil apapun bantuan yang kita berikan ke orang lain, itu sangat bermakna dan sangat membantu orang lain. Dan setiap masalah atau setiap arahan dari teman-teman ataupun dari pelanggan, itu patut kita hargai. Baik itu mencaci ataupun seperti apa, kita tetap menghargai masukan pada pelanggan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Semangat pagi! Pagi!